ibadah kita pada siang hari ini, saudara sekalian. Mari kita semua persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh.
Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan nomor 10, Crown Him with Many Crowns. Nobatkanlah Raja. Mari kita semua bangkit berdiri menyanyikan lagu nomor 10. Kita memuji Tuhan. Nobatkanlah Raja, Raja di atas segala raja. Nomor 10 bagian depan. Nobatkanlah Raja, domba di tatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati bagiku selama-lamanya. Kedua, nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka baku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa dan menangkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, dan matiku menebusku, beri hidup kekalnya. Keempat, nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya, beri mahkota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Kelima, nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Kita berdoa. Puji nama Engkau ya Tuhan, hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersuka cita, kami boleh Tuhan datang ke gereja, menyembah-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, kami anak-anak-Mu semua boleh bergembira Tuhan, untuk datang mendengar sabda-Mu, mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan, berkat-Mu boleh dicurahkan di tengah-tengah kebaktian hari ini. Dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya.
dipersilakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan memasuki kepada pembacaan bersaut-sautan yang terambil di buku nyanyian kita halaman belakang nomor 59. Hari ini dibacakan oleh Saudari Lien An. Kami persilakan nomor 59, hari-hari Minggu masa sengsara yang kedua. Pembacaan hari ini, hari-hari Minggu masa sengsara, bab 2. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Dan oleh kerana namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya, karena kamu akan dipuaskan dari sumber penghiburan dan kamu akan disegarkan dari kepenuhan kemuliaannya. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Kembali kita saat ini akan memuji Tuhan, besar setiamu, nomor 66. Mari kita memuji Tuhan, nomor 66, besar setiamu, great is thy faithfulness. Nomor 66, besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang, tidak berubah.
membacakan pengakuan iman rasuli yang terambil di buku nyanyian kita halaman belakang, halaman 692, bagian belakang pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Halaman 692. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita doa syafaat. Persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, Allah Bapa yang Maha Murah, pengasih dan penyayang, kembali ya Tuhan kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa, kalau siang hari ini kami masih berkumpul di tempat ini. Tuhan, kalau kami ada saat ini Tuhan, itu hanya karena kasih dan kebenaran-Mu saja. Untuk itu ya Tuhan, mari ampuni dosa dan salah kami yang begitu banyak melanggar kehendak-Mu, baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu dan tidak menghalang doa kami datang kepada-Mu. Bapak, kami juga berdoa dari tempat ini akan teman-teman kami mungkin dalam perjalanan menuju gereja ini. Tuhan, tibakan mereka dengan tidak kurang satu apa. Demikian pula teman-teman kami yang tidak bisa datang Tuhan karena terhalang oleh karena kekurangan iman dan kepercayaan mereka. Tuhan, lawat mereka, kuatkan mereka Tuhan, berikan kesembuhan Tuhan, kesembuhan iman percaya mereka Tuhan, sehingga mereka terpanggil untuk datang menyembah dan memuji akan Engkau. Demikian pula Tuhan, kalau masih dalam keadaan sakit, terpandang sakit Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, jangkau mereka semua Tuhan, pulihkan kesehatan mereka. Kami rindu teman-teman kami akan kembali datang bersekutu bersama-sama dengan kami. Saat ini juga kami teringat akan saudara Kian, Pak Alex Tuhan, tolong Tuhan dia Tuhan. Kami tak begitu tahu Tuhan dengan persoalan dia Tuhan, di mana dia Tuhan terbaring sakit Tuhan, dia merasakan sesuatu dalam tubuhnya Tuhan. Tangan-Mu tidak terlalu pendek menjangkau dia Bapak. Tolong Tuhan jamah dia, karena kami tahu Tuhan Engkau datang Tuhan ke dunia Tuhan. Engkau rela disalibkan Tuhan, dan darah-Mu tercurah Tuhan ke muka bumi hanya untuk menebus dosa kami, serta bisa memulihkan kesehatan kami. Tuhan, kami percaya akan janji firman-Mu, bahwa apabila kami berdoa sehati, seiman dan sepikir, di situ kuasa-Mu ada, dan kuasa-Mu dinyatakan saat ini Tuhan akan menjamah saudara Alex ini. Bapa yang ada dalam surga, kami juga teringat Tuhan akan para setiap manusia yang ada di bumi yang terjangkit dengan penyakit saat ini Tuhan, dengan COVID Tuhan. Biarlah Engkau juga menyembuhkan dan hilangkan penyakit ini dari seluruh muka bumi ya Bapa. Kalau boleh kami minta Tuhan dengan sangat, hindari kami semua juga Tuhan, sehingga kami tidak terhalang Tuhan dengan segala kegiatan kami karena oleh penyakit ini. Tapi kami tahu Tuhan, sebagai anak-anak tebusan-Mu, Engkau akan melindungi dan menjaga kami. Oh Bapa yang dalam surga, demikian pula Tuhan kami menyerahkan para siapa saja Tuhan terlibat dalam pelayanan pada siang hari ini, baik Bapak Kepala kami, Ibu Susan, dan pemain musik. Tuhan juga berikan kami kerjasama yang baik, sehingga dalam perjalanan ibadah kami Tuhan berjalan lancar dan baik ya Tuhan. Oh Bapa yang dalam surga, berkati juga Pak Saud yang sebentar lagi menjadi saluran firman-Mu, sembunyikan dia di belakang kaki salib yang kudus, sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang keluar dari mulutnya, itu adalah firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu benar-benar masuk dalam hati kami dan membawa kami Tuhan berkemenangan hari demi hari, membuat kami semakin dikuatkan, dan apabila kami pulang ke rumah kami bisa membawa berkat yang berasal dari Tuhan. Bapa yang dalam surga, kemudian pula kami berdoakan Susan yang menjadi ibu kepala kami, Tuhan juga berkati dia.
anak-anaknya, dan kami semua Tuhan terlibat di dalam gereja sini Tuhan, para jemaat Tuhan, berikan juga kami kerjasama yang baik, berikan kami sehati seiman sepikir, sehingga namamu dipuji dimuliakan lewat kehidupan kami masing-masing. Oh Bapak, kami juga teringat akan bangsa kami Indonesia, di mana saat ini Tuhan banyak orang yang mau berongkrong di bawah dari presiden kami. Tolong akan presiden kami, berikan dia kekuatan iman dan percaya, berikan dia hikmat, akal budi bijaksana daripadamu, berikan dia Tuhan satu kekuatan Tuhan, sehingga dia bisa mempersatukan bangsa kami, sehingga dia bisa memimpin bangsa kami menuju bangsa yang negara yang adil dan merata Tuhan. Pimpin dia Tuhan, berikan dia kekuatan ekstra Tuhan, berikan dia kerjasama yang baik di antara eselon yang paling tinggi hingga yang terendah Tuhan. Terjalin kerjasama yang baik sehingga mereka berjalan bahu-membahu untuk memimpin bangsa kami. Oh Bapak yang dalam surga, kami juga teringat para misioner yang tersebar di seluruh bumi Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati mereka, memberikan mereka Tuhan keberanian untuk menyampaikan firman-Mu, sebab banyak jiwa yang belum mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu tersebar luas Tuhan, melalui orang-orang ini, melalui kami, melalui para pendeta, para siapa saja yang Kau pakai Tuhan. Biarlah kami berani Tuhan, semua para gembala, para misioner Tuhan, berani menyatakan firman-Mu di mana saja. Bapak yang dalam surga, kami juga teringatkan bangsa Amerika di mana kami bertempat tinggal saat ini. Biarlah Engkau juga memberkati akan Bapak Presiden, berikan dia hikmat juga Tuhan, sehingga dia bisa mengambil segala keputusannya sesuai dengan apa yang Engkau rancangkan untuk bangsa ini Bapak. Oh Bapak yang dalam surga, kami tahu Tuhan harga-harga sekarang naik begitu tinggi, tapi kami percaya Tuhan sebagai anak-anak tebusan-Mu, Engkau akan melindungi kami dan memberkati kami. Bapak, kami banyak yang kami minta, karena mulut kami tak bisa memberikan satu persatu. Kami hanya menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga ampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk Naomi yang telah mendoakan kita semuanya. Saat ini kita akan memasuki pembacaan firman atau renungan. Kita akan memuji Tuhan nomor 120 untuk pimpin ke Kalvari, mengingat akan kesengsaraan Tuhan Yesus. Akan kita peringati sebentar lagi, April. Ya, nomor 120 pimpin ke Kalvari, di mana Tuhan Yesus menderita sengsara di Bukit Golgota. Jangan lupakan Kalvari, nomor 120. Lead me to Calvary. Ku mahkotai Raja hidup, mulia bagimu. Ingatlah kota durimu, pimpin ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani,
Tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasih-Mu. Bimbing ke Kalvari. Keempat, ku rela segenap hati memikul salib-Mu. Terima cawan beserta-Mu, bimbing ke Kalvari. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsara-Mu, tak lupakan kasih-Mu, bimbing ke Kalvari. Lagu ini mengajarkan kita supaya kita tidak lupakan Taman Getsemani, akan kesengsaraan Tuhan. Biarlah kita tidak lupakan kasih Tuhan kepada kita. Kita serahkan kepada Pendeta Saud yang akan memberikan renungan firman Tuhan pada hari ini. Selamat siang saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita berkumpul kembali pada saat ini. Mari kita sama-sama akan melanjutkan untuk belajar firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sama-sama kita membacanya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara, kita sudah mempelajari buah-buah roh ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kita masih ada hutang tentang kebaikan, tapi hari ini saya lompat ke kesetiaan. Nanti kita akan ambil waktu yang tepat lagi untuk belajar topik yang lain. Hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan atau faithfulness. Jadi kalau ketidaksetiaan itu berarti unfaithfulness ya. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan buat kami yang berkumpul pada hari ini membaca firman-Mu. Kami sudah memuji Engkau. Kami sudah membaca firman Tuhan dan sebentar kami akan merenungkannya. Tuhan, baik kami yang di rumah maupun kami yang ada di gereja Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Kami rindu Tuhan, firman Tuhan tertanam dalam hidup kami dan menjadi praktek kehidupan kami, terbentuk menjadi karakter hidup kami melalui firman Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kesetiaan. Kesetiaan itu merupakan komitmen daripada seseorang seperti apa yang telah dijanjikan untuk kita lakukan, atau kita mengaku percaya kepada sesuatu, dalam hal ini adalah kepada Tuhan yang disebut dengan kesetiaan, atau juga kepada sesama manusia yang disebut dengan kesetiaan. Kesetiaan juga diterjemahkan dengan mempercayakan diri. Jadi kalau saya berani titip harta kekayaanku kepadamu, itu berarti saya mempercayakan diri. Saya tahu engkau setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, ironisnya di dunia ini kadangkala kita menemukan
Ada orang yang lebih percaya diri menyerahkan hartanya kepada orang lain, ya. Maksudnya kalau itu bagus. Karena dia percaya diri serahkan hartanya pada orang lain. Namun yang menjadi masalah adalah, yang terjadi adalah tidak saling percaya. Kita percaya, orang tidak bisa dipercaya. Apa yang terjadi saudara? Bisa timbul yang disebut dengan penipuan. Hari ini ada orang muda yang kita perhatikan di zaman sekarang, orang muda cepat sekali kaya, saudara. Kalau zaman dulu orang kan berjuang untuk kaya. Kalau dia mau buka restoran, dia harus jual kue tiaw dulu di pinggir jalan. Pakai apinya dari arang, pelan-pelan kipas-kipas begitu. Lalu dia jual kue tiaw satu bungkus demi sebungkus. Nanti kalau sudah lebih uangnya, dia ada modal, dia bikin lagi lebih besar. Sudah ada modalnya, dia bisa beli warung. Sudah punya uang lagi, dia bisa beli restoran. Kemudian makin lama makin besar. Sehingga kalau kita masuk ke restoran-restoran tradisional atau yang restoran-restoran yang sudah berkembang sejak lama, kita lihat ada sejarahnya. Dia ada satu tempat lemari kaca, dia taruh di sini. Ini panci yang pertama dia pakai. Ini kuali yang pertama dia pakai. Kompor yang pertama dia pakai. Ya kan ya? Ini keranjang yang pertama dia pakai. Sepeda yang pertama dia pakai. Jadi dia taruh di situ. Lemari kaca kita bisa melihat. Tapi zaman sekarang enggak gitu begini ya. Orang bisa kayaknya instan tiba-tiba sudah punya restoran besar. Tiba-tiba jadi kaya. Dan itu terjadi. Dan ternyata saudara, ada banyak orang yang percaya akan hal itu. Masuk di internet, dia katakan, engkau tinggal tanam uang begitu, klik begini, nanti uangmu jadi banyak. Nah, orang tertarik saudara. Orang percaya. Orang percaya bahwa ini benar. Tapi setelah lewat berapa lama, banyak yang tertipu, saudara. Ternyata itu semuanya palsu. Di zaman sosial media, kalau kita perhatikan orang bisa seakan-akan naik private jet. Ya, naik private jet, dia kenakan saya ini orang kaya, lihat duitku banyak sekali. Minumanku ini, hartaku ini semuanya, rumahku ini. Tapi rupanya zaman sekarang ada private jet yang boleh disewa berapa jam untuk duduk sebentar berfoto. Ada tas bermerek itu bisa dipinjam berapa menit atau berapa jam untuk berfoto saja. Ada mobil mewah yang kita bisa duduk di dalam, mungkin nyetir keliling sebentar untuk berfoto. Nanti masuk di media sosial. Orang pikir kita ini orang yang kaya. Tapi bohong saudara ya. Orang kaya yang bohong. Sehingga timbul rasa ketidakpercayaan. Kalau sudah ada namanya ketidakpercayaan, maka tidak mungkin ada kesetiaan. Dalam Alkitab, pemazmur Daud memberitahukan pada kita bahwa ia percaya kepada Tuhan, Tuhan Allah yang setia menepati janji. Ia percaya sepenuhnya. Saudara, percaya itu penting. Karena kalau kita percaya itu berarti kita menaruh harapan 100% kepada yang dipercayai. Anak kita masih kecil, kita berani pegang dia, lempar, tangkap lagi. Dia percaya karena kita sebagai papa, kita sebagai mama, gak mungkin akan membuat anaknya binasa, sengaja buat dia jatuh, gak akan mungkin. Dia tahu pasti papa mamanya akan tangkap dia kembali. Dia begitu percaya, jadi
tidak merasa takut, dia masih bisa tertawa, dia masih merasa senang, masih ajak main lagi. Sampai kita orang tua merasa capek, saudara. Jadi dia percaya sepenuhnya pada kita. Kalau satu kali kita tiba-tiba buat dia jatuh, mungkin dia gak percaya lagi kepada kita. Saudara, Tuhan yang disembah oleh Daud adalah Tuhan Allah yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya maka Daud setia kepada Allah yang bisa dipercaya. Demikian juga diharapkan kepada kita sebagai orang percaya, karena buah roh itu dari Tuhan. Buah roh itu adalah karakter Tuhan Yesus. Maka kita kalau memiliki kesetiaan berarti kita juga memiliki karakter yang dari Tuhan, yaitu bisa dipercaya. Saudara, kesetiaan itu baik. Tetapi ada kesetiaan yang tidak baik, saudara. Kesetiaan yang tidak baik adalah seperti Yudas Iskariot. Ini sebentar lagi kita akan masuk di dalam Jumat Agung. Ada peristiwa penyaliban, Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dia dipercayai oleh orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mau menyalibkan Yesus, mereka-mereka yang tanda kutip jahat, ya. Mereka percaya Yudas itu dapat lakukan sesuatu supaya dapat menangkap Tuhan Yesus, maka dia dipercayakan 30 uang keping perak. Yudas pegang uang itu karena dia dipercayai dapat melakukan hal yang besar. Lalu Yudas katakan, ayo kita pergi ke Taman Getsemani. Kalau di situ engkau menemukan aku mencium seseorang, nah itulah orang tersebut, tangkap dia. Saudara, Alkitab mencatat Yudas tidak mengecewakan mereka. Mereka merasa puas atas perbuatan Yudas. Karena apa? Karena mereka percaya sepenuhnya. Dan Yudas juga percaya sepenuhnya. Nah, ini kepercayaan yang salah. Kepercayaan itu juga berarti mengandalkan. Mengandalkan. Jadi orang itu mengandalkan Yudas. Yudas percaya kepada mereka. Itu kesetiaan yang buruk. Kesetiaan yang membawa maut. Arti lain dari kesetiaan adalah, saudara, yang didefinisikan dengan kata setia. Jadi faithfulness, ya setia. Setia itu merupakan satu kata yang atau satu contoh hidup yang sangat dipuji orang. Sangat terpuji. Suami istri setia, majikan mendapat pegawai yang setia, pimpinan mendapat bawahan yang setia. Saya baca di sejarah waktu Saddam Hussein memerintah, sampai dia ditangkap, sampai dia mati, ada 7 orang yang sangat setia kepada dia. Dan itu tetap mereka menjalani dihukum mati juga. Karena mereka itu setia kepada Saddam Hussein. Setia kepada yang jahat. Nah, ini kesetiaan yang salah. Tadi kalau teman dengan teman yang lain boleh setia dalam janji, bagus sekali. Tapi kadang kala, saudara, di sana sini ada godaan sehingga membuat kesetiaan kita hancur. Ada banyak kita temukan orang awalnya kerjasama, membuka usaha, awalnya baik-baik, mungkin ada perjanjian 50-50%, baik-baik dijalankan, sama-sama merasa senang,
untung 50, dapat sama-sama separuh 25. Kalau rugi juga sama-sama menanggung dan sebagainya. Tetapi waktu berjalan kemudian ada satu misalnya yang punya rasa ketamakannya muncul, mau dapat lebih banyak, sehingga timbul rasa tidak percaya lagi, perlu pembukuan yang terbuka, open book dan sebagainya. Lama-lama sudah timbul rasa sakit hati, rasa benci dan pecah kongsi. Itu sudah timbul ketidakpercayaan lagi. Kalau sudah timbul ketidakpercayaan, maka tidak akan setia. Ya. Kesetiaan itu bisa terjadi karena rasa percaya, sama-sama percaya. Ada juga yang disebut dengan kesetiaan yang buta. Jadi gak tahu apa-apa, yang penting setia. Ya, gak tahu apa, tapi yang penting setia saja. Orang bilang apa-apa, kita gak ngerti, udahlah ikut aja gak apa-apa gitu. Nah ini bahayanya gitu ya. Termasuk juga mungkin kita mempercayakan hidup kita kepada orang. Itu banyak terjadi saudara. Sehingga ada orang katakan mungkin dia kena hipnotis. Ya kan ada orang demikian lagi berdiri-berdiri, tiba-tiba ada orang ngobrol-ngobrol dia. Seakan-akan dia percaya sama dia 100%, nanti bawa dia ke ATM, suruh dia ambil uangnya semua, dikuras semua keluar. Dia percaya sepenuhnya, padahal baru bertemu bisa percaya sampai demikian, saudara. Itu luar biasa. Saudara, jangan melihat dari luar. Karena penampilan bisa berbohong. Pakai dasi, pakaian bagus, turun dari mobil mewah, orang pikir dia orang kaya, orang hebat, pasti gak akan berbohong. Belum tentu, saudara. Kira-kira waktu kami 20-an tahun lalu lah, waktu kami pelayanan di Surabaya, tiba-tiba ada seorang ibu datang dalam persekutuan dewasa di gereja kami. Dia itu ngaku dari Sulawesi, lalu bernyanyi, kemudian sharing bagaimana pelayanannya masuk ke pedalaman, membagi-bagikan Alkitab dan sebagainya. Wah, orang merasa dia hebat sekali, kagum sekali, luar biasa. Lalu dia tawarkan kalau saudara terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan seperti demikian, boleh memberikan persembahan. Bagus gak kira-kira demikian? Bagus saudara. Karena jemaatnya itu tergerak, dia gak bisa pergi sendiri ke ladang misi, dia mau ambil uangnya untuk berikan pekerjaan Tuhan. Ada seorang ibu, diam-diam dia itu lari ya dari gereja menuju ke ATM BCA waktu itu, saya ingat jelas. Karena mobilnya itu parkir di tengah-tengah, gak bisa keluar. Waktu itu dia lari ke ATM, bisa dikeluarkan uangnya. Waktu itu jumlahnya 1 juta, cukup besar. 20 tahun lalu, 25 tahun lalu lah. 1 juta, besar. Dia berikan kepada dia. Malam-malam itu juga untuk, tanda kutip, pekerjaan Tuhan. Si ibu itu kamsia catat alamatnya, kemudian catat nomor telepon. Ternyata pulangnya mereka saling kontak. Zaman dulu belum ada WA, belum ada ATM, belum ada WA, belum ada internet yang canggih seperti sekarang. ATM udah ada karena dia ambil uang kan. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia kontak-kontak dia, ternyata besok pagi dia mau kunjung ke rumahnya. Kita ada berapa hamba Tuhan di sana, kita nggak ngerti bahwasanya orang ini tamu yang kita kenal juga baru saja, tiba-tiba ada jemaat kita yang mau dikunjungi oleh orang tersebut. Nah,
Kita nggak tahu itu. Tapi entah kenapa malam itu saya pulang, saya pengen kenal orang ini. Saya search di internet, tapi waktu zaman dulu kan internet masih pelan. Cuma kita ada grup alumni melalui email, saya tanya kenal nggak dengan orang ini. Waktu itu pulang sudah jam 10-11 malam, saya saya hanya posting di grup, lalu nggak dengar lagi mereka jawab apa itu. Besok pagi-pagi saya baca emailnya, mereka jawab, hati-hati. Di gereja kami datang juga orang seperti demikian, dia itu menipu banyak orang jemaat di gereja kami. Wah, gimana ini cara memberitahukan kepada anggota gereja? Gak seperti sekarang gampang. Gimana caranya? Masa mau telepon satu-satu, saya juga gak tahu mereka yang memberikan persembahannya siapa, gak tahu. Akhirnya saya coba telepon yang saya ingat, satu persatu yang saya tahu orang yang datang, tak telepon. Ada seorang ibu itu. Dia bilang tadi dia janji mau datang sebentar lagi. Dan benar dia datang. Tapi saya sudah kasih wanti-wanti dulu, waspada. Hati-hati karena ada berita seperti demikian, nggak tahu ini orangnya benar, tapi hati-hati aja. Benar dia datang, dia mengeluh ini sana, kemudian sampai dia mau minta uang pinjam 25 juta. Besok dia bayar katanya. Karena dia dapat cek gak bisa dicairkan sekarang ini. Karena weekend, maka nanti besok hari Senin baru bisa dia bayar. Sabtu waktu itu, hari Senin baru bisa dibayar. Dia hampir percaya, anaknya sudah dititipkan ke tetangga, suruh jaga. Saya mau ke bank ATM ambil uang katanya. Tapi tetangganya bilang kepada dia, mungkin disadarkan, gila kamu ya. Ini kan baru kamu kenal. Kok kamu mau kasih demikian secepatnya? Akhirnya dia batal gak jadi. Karena kita sudah tahu, lalu kita kontak orang ini, minta dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, pada hari yang akan datang, ada persekutuan wanita, supaya dia bisa datang. Dan waktu itu sudah disediakanlah polisi-polisi yang mau tangkap dia, tapi beruntung dia gak datang lagi. Saudara, itu percaya, bagus kita percaya. Bagus percaya kepada orang. Tetapi karena begitu percayanya sampai ditipu. Lalu bagaimana caranya, saudara? Percaya itu diperlukan adalah ketika kita sebagai orang Kristen memiliki buah roh yang setia. Setia itu yang tidak membabi buta. Setia kepada Tuhan yang juga setia. Kalau ada orang mau celakakan kita, jangan setia pada dia gitu. Kalau ada orang mau hancurkan pada kita, jangan setia. Kan banyak orang yang setia bekerja sama bosnya, setia sekali setia, padahal bosnya jahat, setia sekali dia. Sampai dia sendiri yang mungkin disingkirkan sama bosnya gitu. Kalau si bos sih cari pegawainya gampang aja, dia tinggal umumkan di warta, di koran, mau cari orang gampang. Tapi kita yang mau dapatkan pekerjaan itu mungkin gak gampang ya. Bosnya tinggal gampang. Ada banyak orang yang begitu setia kepada perusahaan sampai bela mati-matian. Tapi begitu dia lakukan sedikit kesalahan atau mungkin dia sudah gak di situ lagi, orangnya pun gak diingat, gak dipikirkan lagi. Sebut namanya saja pun gak pernah, saudara. Tapi Tuhan tidak mengajarkan tidak demikian. Kesetiaan yang Tuhan ajarkan adalah ketika kita berbuat baik kepada orang lain, jangan mengharapkan balasan dia. Engkau hanya setia. Tapi firman Tuhan kan ajar kita mesti cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Setia tapi tidak membabi buta.
Anak muda yang sedang pacaran jangan katakan, aku mau setia kepada wanita itu, saya lompat ke laut mati. Mati saudara, gak berguna kesetiaan seperti demikian. Itu kesetiaan yang sia-sia. Kesetiaan yang berguna adalah seperti yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia setia kepada panggilannya. Dia tahu kenapa dia datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dia datang ke dunia ini untuk mati bagi kita semuanya. Dia datang ke dunia ini supaya kita yang berdosa dibebaskan dari dosa. Itu sebabnya waktu dia berada di Taman Getsemani, secara manusia dia tidak mau menderita. Dia katakan kepada Tuhan Allah, Allahku, kalau bisa cawan penderitaan ini berlalu daripadaku, jangan aku alami, singkirkan. Tetapi Alkitab mencatat kedua kali dan ketiga kali berdoa dia sudah berubah. Karena dia sadar bahwa dia datang ke dunia ini adalah untuk itu. Untuk menderita, untuk mati. Untuk matilah maka dia diutus datang ke dunia ini. Maka dia rela. Dia katakan, jadilah kehendakmu. Dia mati di atas kayu salib. Dia setia, Yesus setia sampai mati di atas kayu salib. Karena mengasihi kita. Dan itu menghasilkan apa? Menghasilkan setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan keselamatan. Saudara, itu semuanya maka pengikut Kristus mesti setia juga. Setia dalam hal apa? Setia dalam memberitakan firman Tuhan. Setia dalam menyampaikan berita kesukaan ini. Panggilan kita masing-masing berbeda untuk menyampaikan berita sukacita ini. Ada orang yang panggilannya mungkin dia harus pergi seperti minggu lalu pendeta Roni. Dia harus pergi sampai ke pedalaman. Ya, dia katakan ke minggu lalu, hari ini saya tadi dengar ulang, bahwa dia pergi ke pedalaman Kalimantan. Di sana bukan untuk membagi-bagikan sembako, bukan. Di sana dia membagikan Injil. Di sana dia mengabarkan firman Tuhan. Di sana dia mengabarkan tentang Yesus. Jadi dia tahu panggilannya, maka dia setia. 27 tahun berada di pedalaman seperti demikian, seharusnya bisa ongkang-ongkang hidup di Australia, jalan-jalan keliling dunia. Ini membuktikan dia itu setia. Ya, kita doakan agar panggilan Bapak itu setia sampai Tuhan panggil dia. Tapi itu panggilannya tentang kesetiaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa menjadi panggilan kita? Bagaimana sikap kita untuk setia kepada Tuhan? Mungkin setia pada pasangan, setia pada pekerjaan, setia pada anak-anak. Mungkin semua itu sudah kita lakukan. Tapi bagaimana kita setia kepada Tuhan? Apakah kita juga setia kepada Tuhan? Saudara, melewati COVID-19, ada banyak gereja, hamba-hamba Tuhan minta berdoa bersama. Kenapa? Karena dikatakan ada banyak anak-anak Tuhan, juga termasuk hamba Tuhan, yang suam-suam kuku. Ada yang merasa kecewa kenapa ada sanak familinya, termasuk istri suaminya yang meninggal gara-gara COVID. Ada yang kehilangan pekerjaan sampai hari ini. Dia merasa menderita. Ada yang perusahaannya baru dibuka, harus tutup dan sekarang bangkrut. Itu terjadi. Padahal dia itu pengurus gereja, rajin melayani. Dia merasa Tuhan tidak mengasihi dia. Nah, saudara, kita perlu hati-hati. Apakah benar Tuhan tidak mengasihi kita?
Saudara, hari ini kita masih bisa duduk di ruangan ini, apapun yang terjadi, mungkin kita pernah rugi, apalagi kita gak pernah rugi. Mungkin kita pernah sakit, apalagi kita gak pernah sakit. Itu berarti Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dan untuk menunjukkan, membalas kasih-Nya yang penuh kesetiaan itu, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Saudara, buah roh kesetiaan itu mesti muncul terhadap kita sebagai orang percaya. Saya pikir tidak kebetulan buah roh kesetiaan ini muncul setelah buah roh kebaikan. Karena kesetiaan itu akan ada kalau adanya kebaikan. Kalau setia dalam hal yang jahat gak perlu untuk kita pelajari, saudara. Yang kita perlu adalah setia kepada hal yang baik. Bukan sembarangan, saudara. Kesetiaan di mana kita mempertahankan roh Tuhan bekerja dalam hidup kita sehingga menghasilkan kebaikan dalam seluruh hidup kita, membuat karakter kita menjadi karakter yang seperti karakter Tuhan. Kalau kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Seseorang yang dapat dipercaya, seseorang yang setia, seseorang yang dapat diandalkan dalam semua kehidupannya itu, dia mesti jujur. Jadi di dalam kesetiaan itu perlu kejujuran. Kalau ada ketidakjujur berarti kita tidak akan setia lagi. Terhadap Tuhan kita mesti jujur. Seringkali kita tidak jujur kepada Tuhan padahal Tuhan itu mengetahui sampai hati kita terdalam. Kita gak bisa membohongi Dia. Kepada Tuhan Allah yang tidak bisa dibohongi saja, kadang-kadang manusia mencoba membohongi Tuhan. Apalagi kepada manusia yang tidak mengetahui isi hati kita. Kita bisa membohongi gampang saja. Itu sebabnya kejujuran penting. Kejujuran tidak perlu kita akui. Tapi kejujuran itu akan dilihat oleh orang lain, akan diakui oleh orang lain. Kalau kita sendiri yang mengakui, itu belum tentu kita jujur. Coba kalau kita bilang, seringkali kita dengar, aku ini jujur loh. Gak percaya, aku ini jujur. Saking dia mau minta orang meyakinkan dia ngomong dia jujur. Aku ini benar-benar jujur. Orang tetap gak percaya pada dia karena dia sendiri yang ngomong. Harus orang lain yang ngomong. Yang belum tentu hanya Tuhan yang tahu sebenarnya. Saudara, inilah kualitas kehidupan dari orang percaya. Jadi tindakan kita itu tidak terhitung. Kita bisa buat baik ratusan kali kepada orang lain. Tapi belum tentu kita jujur. Belum tentu kita setia. Karena kebaikan itu bisa lahir dari ketidakjujuran. Kebaikan itu bisa pura-pura. Kebaikan itu bisa bohong. Tapi kalau kejujuran tidak bisa berbohong. Kejujuran itu merupakan hubungan kita dengan Tuhan yang tidak bisa ada bohongnya. Sehingga menghasilkan kesetiaan. Ada banyak orang di dunia ini berbuat baik. Kalau saudara keluar, lihat orang ngomong, ketemu di jalanan, lihat orang-orang sopan, orang-orang baik, banyak sekali. Itu yang kita tidak kenal, dia bisa senyum pada kita, bisa menyapa, baik kan? Tetapi belum tentu orang itu jujur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejujuran harus dimiliki oleh setiap orang yang mau faithfulness, mau setia kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, saudara, kita sebagai orang percaya, apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Tuhan Yesus setia pada kita. Dia mengasihi kita.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Ibrani dicatat bahwasannya Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kita mungkin bisa tinggalkan Tuhan karena kesibukan kita, karena rasa kecewa kita. Kita bisa tidak komitmen karena mungkin mood kita lagi gak enak, baca firman Tuhan juga gak jadi, batal. Lagi capek, ngantuk, gak jadi baca firman Tuhan. Udara dingin, mau hujan, gak jadi ke gereja. Bisa terjadi demikian. Tetapi kesetiaan itu akan menghancurkan semuanya. Kesetiaan itu jujur. Karena kesetiaan itu akan melawan godaan. Kesetiaan itu akan melawan tantangan. Dan kesetiaan itu harus menang. Kesetiaan membuat orang itu lebih mengasihi Tuhan. Kesetiaan membuat orang itu lebih mengerti akan pekerjaan Tuhan. Kesetiaan membuat orang itu bisa menyesuaikan hidupnya untuk rencana Tuhan. Bukan minta Tuhan untuk menyesuaikan rencana Tuhan itu dengan rencana kita, tidak demikian. Kadang ada orang memaksa supaya Tuhan lakukan apa yang dia suka. Itu salah. Yang kita minta adalah apa yang kita suka, biarlah Tuhan juga suka. Itu yang diminta oleh orang banyak. Tapi yang penting, yang paling bagus adalah apa yang Tuhan suka menjadi kesukaan kita. Dengan demikian kita bisa menjadi orang yang setia. Saudara, saya akan tutup dengan satu cerita, ya. Cerita tentang kebohongan kecil yang membuat orang tidak setia. Ketidakjujuran membuat orang tidak setia. Suatu hari ada seorang anak, saudara, dia itu naik ke atas gunung. Di atas gunung itu, dia itu sedang santai menjaga domba-dombanya. Dia melihat ada bapak ibu di bawah sana sedang bercocok tanam. Ada yang sedang mencangkol, ada yang sedang ambil rumput dan sebagainya, ada yang pasang tanaman dan sebagainya. Wah, dia merasa senang. Tapi timbul niat jahilnya. Dia mau kerjain orang itu. Lalu dia jerit, tolong, 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 tolong. Nah, orang-orang semuanya merasa apa? Merasa ada yang menjerit tolong-tolong, mereka kompak, semuanya langsung lari ke atas gunung. Mau tolong anak tersebut. Tapi anak tersebut santai duduk di sana. Lalu begitu mereka datang, dia tertawa. Ih, kena tipu kalian, kena tipu. Mereka marah-marah, ngomel-ngomel, turun lagi ke bawah. Besok-besoknya dia santai begitu, kemudian dia lakukan hal yang sama. Dia jerit lagi, tolong, 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 tolong. Orang belum naik, dia jerit lagi, tolong, tolong. Ya mereka di bawah itu mendengar lagi suara, mereka lari ke atas. Sudah sampai ke atas ketemu dengan anak itu ketawa-ketawa, hahaha, kalian kena tipu katanya. Setelah itu minggu-minggu depannya, waktu dia iseng-iseng, dia coba lagi sekali lagi, jerit-jerit begitu, dan benar ada binatang buas yang datang mau terkam dia. Dia naik ke atas pohon,
gak berani turun, dia cerit-cerit makin kuat, makin cerit makin kuat. Di bawahnya bilang, minggu 2 lalu kita 2 kali kena tipu. Yang lain bilang, iya benar kita kena tipu. Ini pasti tipuan lagi. Ini iya. Mereka kompak semua, gak mau naik. Jadi anak itu tunggu di atas pohon. Gak bisa turun-turun. Saudara, ini cerita anak-anak. Ketidakjujuran, kebohongan membuat kesetiaan itu bubar. Membuat kesetiaan itu hancur. Menjadikan rasa tidak dipercaya. Karena sesungguhnya kesetiaan itu adalah rasa percaya dan mempercayakan. Yang disebut dengan faithfulness. Mari kita berdoa. Minta Ibu Susan bimbing kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk setia kepadamu. Sampai kami dipanggil Engkau seperti Tuhan Yesus yang setia sampai mati Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk setia kepadamu, untuk jujur kepadamu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami yang tidak sanggup melakukan itu Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan. Tolonglah kami juga setia menyampaikan berita Injil, membawa orang-orang datang kepadamu juga setia memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati menyanyikan lagu 222, Ku Percaya Kepada Yesus. 222, Ku Percaya Kepada Yesus, yang firman-Nya yang bersifat kekal, yang dapat kita percayai. This so sweet to trust in Jesus. 222 dan persembahan dijalankan di kantong persembahan yang ada di depan. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Kedua, ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Ketiga, kita bangkit berdiri. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Kita doa persembahan. Saya persilakan pada Kian untuk doa persembahan. Amin.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Saat ini kita ada warta gereja, kami persilakan. Shalom teman-teman semua, selamat datang, selamat beribadah. Kita bersyukur teman-teman tetap setia kepada Tuhan, setia melayani bersama di sini. Biarlah kami doakan senantiasa segala kegiatan Anda, baik kesehatan, kehidupan dan keluarga Anda semua, kita selalu doakan agar Tuhan selalu melindungi dan memberkati. Kegiatan kita setiap hari Selasa, saudara, jam 7.30 malam ada Bible Study. Kita akan belajar firman Tuhan, kita masih belajar di surat Kolose. Jadi minggu ini merupakan minggu yang terakhir kita belajar surat Kolose bagian terakhir. Jadi teman-teman yang ada waktu bisa join, kita pelan-pelan belajar firman Tuhan, sama-sama kita mengupas firman Tuhan yang boleh jadi berkat buat kita pribadi dan di-share buat kita semuanya dan juga saling mendoakan. Yang kedua, pada tanggal 15 April itu ada Jumat Agung. Kita mau doakan untuk acara yang kita rencanakan, pertama melalui video, kemudian acara Jumat Agung in person di Silver Street, gabung sama English Fellowship. Kita bisa hadir jam 7.30. Ya, di sana ada kebaktian Jumat Agung, hari Jumat malam jam 7.30. Sedangkan hari Minggu kita seperti biasanya memperingati Hari Paskah. Kita merayakan celebrate Hari Paskah, hari kemenangan. Biarlah kita ajak teman-teman semuanya untuk merayakan Paskah kali ini. Tetap didoakan saudara, kalau Tuhan izinkan pada Mei yang akan datang ada orang-orang dari Jakarta, mereka mau nyanyi puji-pujian di sini. Mudah-mudahan melalui gereja kita juga boleh jadi berkat buat orang lain ya, melalui puji-pujian yang mereka bawakan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan tutup kebaktian. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang dikasih Tuhan, baik yang berada di gereja saat ini maupun di rumah, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali saat teduh kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa tetap setia kepada Tuhan setiap saat, di mana saja dan kapan saja.